Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nixon Edgar Rahman Sinambela dengan NPM 22120111604. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati, SIMHUM. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menangani pelanggaran kode etik anggotanya di dalam sistem peradilan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan dan profesionalisme, peran advokat sebagai salah satu penegak hukum menjadi sangat penting. Advokat tidak hanya bertugas mendampingi dan membela kepentingan hukum kliennya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga martabat dan etika profesi. Oleh karena itu, organisasi advokat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan setiap anggotanya menjalankan tugas secara profesional dan beretika. Dalam rangka menjaga integritas profesional tersebut, dibentuklah Dewan Kehormatan sebagai lembaga internal yang berfungsi menangani pelanggaran kode etik oleh anggota organisasi advokat. Pelanggaran kode etik oleh advokat dapat merusak citra profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, peran Dewan Kehormatan sangat vital dalam menegakkan disiplin dan memberikan sanksi yang tepat kepada advokat yang melanggar kode etik. Dewan Kehormatan tidak hanya berperan dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal yang memperkuat profesionalisme profesi advokat. Lalu di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menegakkan kode etik profesi advokat? Lalu yang kedua, apa saja bentuk pelanggaran kode etik yang dapat ditangani oleh Dewan Kehormatan? Lalu yang terakhir, bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran kode etik advokat dalam sistem peradilan? Pembahasan yang pertama ialah peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menegakkan kode etik profesi advokat. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat merupakan lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi advokat yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik oleh advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme advokat melalui penegakan kode etik profesi. Kode etik merupakan pedoman moral dan standar perilaku yang wajib ditaati oleh setiap advokat dalam menjalankan tugas profesinya, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tanpa adanya penegakan kode etik yang tegas, profesi advokat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan hadir sebagai lembaga internal dalam organisasi advokat yang bertugas menilai, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota advokat. Lalu yang kedua ialah bentuk pelanggaran kode etik yang dapat ditangani oleh Dewan Kehormatan. Salah satu bentuk pelanggaran yang umum ialah tindakan yang tidak independen atau berpihak, terutama ketika advokat terlibat dalam konflik kepentingan atau memihak kepada salah satu pihak karena motif tertentu, seperti keuntungan pribadi atau tekanan publik. Selain itu, pelanggaran juga bisa terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kerahasiaan informasi. Seorang advokat wajib menjaga rahasia klien bahkan setelah hubungan profesional berakhir. Jika seorang advokat membocorkan informasi yang penting yang diperoleh selama mendampingi klien, maka hal ini termasuk pelanggaran kode etik yang berat. Bentuk pelanggaran lainnya yang mencakup tindakan tidak sopan atau tidak profesional dalam persidangan, manipulasi alat bukti, atau penyampaian informasi hukum yang menyesatkan. Semua bentuk ini merupakan pelanggaran yang dapat diadukan dan diproses oleh Dewan Kehormatan. Lalu yang terakhir ialah mekanisme penanganan pelanggaran kode etik advokat dalam sistem peradilan. Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik advokat dalam sistem peradilan merupakan rangkaian prosedur yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk memastikan bahwa setiap advokat yang melanggar norma dan etika profesi dapat diproses secara adil dan transparan. Proses ini dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, klien, sesama advokat, atau lembaga lain terhadap seorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran. Pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup agar dapat ditindaklanjuti. Setelah pengaduan diterima, Dewan Kehormatan akan melakukan verifikasi dan klarifikasi awal terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Apabila dinyatakan layak untuk diperiksa, maka akan dibentuk majelis kehormatan
yang bertugas memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan dalam bentuk persidangan etik yang menyerupai sidang peradilan biasa, di mana baik pelapor maupun terlapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, bukti, dan pembelaan. Persidangan ini bersifat tertutup untuk menjaga nama baik dan privasi para pihak. Namun putusannya bersifat terbuka dan dapat diumumkan kepada publik jika dianggap perlu. Dewan Kehormatan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi etik kepada advokat yang terbukti melanggar mulai dari teguran tertulis, skorsing, hingga pencabutan izin praktik. Keputusan yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan tersebut bersifat final di tingkat organisasi, namun dalam beberapa kasus bisa digugat dalam pengadilan umum jika menyangkut hak-hak hukum pribadi dari pihak yang jatuhi sanksi. Yang terakhir ialah kesimpulan dan saran. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme advokat melalui penegakan kode etik. Sebagai lembaga internal, Dewan Kehormatan bertugas menilai dan memutus dugaan pelanggaran etik oleh anggota organisasi advokat dengan tetap menjunjung asas keadilan dan objektivitas. Bentuk pelanggaran kode etik yang ditangani meliputi tindakan tidak profesional, konflik kepentingan, pelanggaran kerahasiaan klien, serta perilaku yang mencemarkan nama baik profesi advokat. Pelanggaran tersebut dapat terjadi baik dalam praktik di luar pengadilan maupun selama proses persidangan. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.